Tepat pukul 12.05, bel pun berbunyi. Saatnya siswa berkumpul untuk makan siang. Siswa terlihat makan begitu lahapnya, sehingga bekal yang mereka bawa habis tak bersisa. Setelah selesai makan, terlihat di sudut ruangan studio, terdapat ada 3 siswa sedang asik berbincang. Din, aku baru tahu loh setelah belajar IPAS di kelas tadi, ternyata jika kita terlalu banyak mengkonsumsi mie instan, maka dapat menimbulkan berbagai penyakit yang cukup serius. Iya benar, aku juga baru tahu loh. Padahal aku tiap hari makan mie instan karena itu makanan favoritku. Wah, bahaya Din, untuk kesehatan kamu. Kamu harus berhenti dulu deh makan mie instannya. Oke deh, aku akan coba mengurangi makan mie instan ya. Setelah ini kita belajar apa ya? Kita kan akan belajar tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Wah, materi itu susah bagi aku. Gampang kok. Kemarin aku sudah membaca semua. Mau aku ceritain ke kamu bagaimana perjuangan mereka dalam penyusunan teks proklamasi? Mau sekali. Ayo dong ceritain, aku pengen dengar. Oke, akan ku ceritakan. Biar enak, kita cari tempat duduk yuk. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syarif mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan pendapatmu itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Apa kalian tak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya lebih terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh ya, Bu. Kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf, kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan saatnya yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu. Ya? Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka?
Hei kalian, ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa dijamin. Tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi. Oh, ya, silakan. Mari, kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, seperti kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya menyusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa. Di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan aku perintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu. Sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih. Mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera merah putih.
Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9:45. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Subud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Wah, dari cerita kamu, aku jadi paham loh bagaimana perjuangan para pahlawan kita sampai pembacaan teks proklamasi serta pengibaran bendera merah putih. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia? Yang bisa aku lakukan, belajar dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Kalau aku sih bangga menggunakan produk dari bangsa sendiri. Contohnya baju yang aku pakai sekarang. Kalau aku lebih menyukai kesenian atau budaya daerah, contohnya gerak tarian Sunda, bernyanyi sabilungan, dan manuk dadali. Kita memang harus melestarikan budaya di mana kita tinggal. Ayo kita coba nyanyi dan menari lagu tradisional Sunda yang kemarin sudah diajarkan misteri kepada kita. Ayo, siapa takut? Kita ajak juga kelompok kita yang lain biar bisa menyanyi dan menari bersama-sama. Okay, let's go.